Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama tentunya kita selalu menjadi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Banjarmasin, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 14 Banjarmasin, serta anak-anakku sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami dari Polsek Banjarmasin Timur, yaitu perkenalkan nama saya Ibtu Murjanto, jabatan Kanit Bimas Polsek Banjarmasin Timur. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan yaitu masalah kenakalan remaja atau kenakalan anak dan remaja. Jadi yang kami maksud di sini anak-anak atau remaja ini bisa kita kategorikan ada 3 tingkatan. Pertama, remaja awal. Remaja awal ini usianya dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, remaja tengah yaitu antara 16 sampai 18. Sedangkan remaja akhir itu berusia antara 19 tahun sampai 21 tahun. Nah, setelah itu dewasa. Dan di samping itu juga banyak definisi tentang kenakalan remaja. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan pengertian kenakalan remaja adalah merupakan perilaku penyimpangan yang terjadi karena ketidaktaatan terhadap aturan-aturan, nilai-nilai, ataupun norma-norma sosial yang berlaku. Perilaku penyimpangan dan merupakan sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial kita di masyarakat. Kenakalan remaja biasanya terjadi karena gagalnya dalam menjalani proses perkembangan jiwanya dan merupakan perwujudan dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Nah, itu sering terjadi didapat bahwa adanya trauma dalam masa lalunya. Perilaku kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya yang tidak kondusif. Penyebab terjadinya kenakalan remaja itu ada 2 faktor. Faktor internal. Faktor internal ini biasanya krisis identitas. Nah, biasanya anak-anak sekalian ini mungkin ingin mengembangkan, ingin hidup dengan kehendaknya, yaitu terbentuknya perasaan yang tidak konsisten dalam kehidupan sehingga gagal mencapai kehidupan yang harmonis. Perubahan biologis dan sosiologis pada dirinya remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integritas. Pertama yaitu terbentuknya perasaan akan konsisten dalam kehidupan. Yang kedua, tercapainya identitas peran kenakalan remaja gagal mencapai masa integritas yang kedua. Yang selanjutnya yaitu konsep yang negatif. Anak-anak merasa dirinya tidak berharga, yang mengalami perasaan belis, boring, bosan, ataupun kesepian, stres, cemas, mungkin lelah. Nah, inilah yang membuat anak tidak nyaman di rumah, merasa tersingkirkan oleh keluarga, sehingga lebih senang berkumpul dengan teman-temannya dan melakukan perilaku penyimpangan bersama-sama untuk menunjukkan jati dirinya. Di samping itu juga anak-anak tidak mampu mempelajari membedakan perilaku yang baik dan yang tidak baik, sehingga tidak mampu mengontrol perilaku agar tidak menyimpang. Bisa dikenakan pola asuh yang tidak mendukung,
bisa juga karena kurangnya kecerdasan intelektual ataupun kecerdasan emosional seseorang itu. Yang selanjutnya mungkin faktor identitas ini karena kurangnya pemahaman anak dan remaja pada norma-norma yang berlaku secara aplikasi, membuat anak dan remaja tidak bisa membedakan mana yang perilaku yang baik dan mana perilaku yang kurang baik. Yang kedua yaitu faktor internal. Internal ini yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga tidak harmonis ataupun broken home, ini kurangnya komunikasi dalam keluarga. Cara mendidik yang salah, terlalu memanjakan anak, kurangnya pendidikan agama, perilaku pilih kasih terhadap anak, kurangnya kasih sayang. Nah, ini Bapak bisa jelaskan sedikit di sini, yaitu yang Bapak jelaskan di atas tadi, yaitu kurang komunikasi. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi, karena biasanya orang tua hanya memberikan uang secukupnya atau terhadap anak sehingga jarang terjadi komunikasi. Jadi biasanya diberi uang sudah, jadi anak tidak peduli lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu mungkin cara memilih teman. Karena salah memilih teman sehingga bisa terbawa dalam tingkah laku yang negatif. Jadi maka daripada itu anak-anakku sekalian, agar memilih teman itu benar-benar orang itu seperti apa. Kalau itu membahayakan, lebih baik tidak usah. Yang kedua ya, yang selanjutnya itu lingkungan sosial yang kurang baik. Ini pun sangat mempengaruhi pergaulan dalam lingkungan sosial yang kurang baik, akan berpengaruh kepada perilaku yang negatif juga. Nah, di samping itu juga sekarang ini media sosial juga sangat mempengaruhi. Nah, mungkin kita sudah lihat, tahu, mungkin anak-anakku sudah tahu HP, anak-anak pun sudah yang kecil-kecil sudah paham, apalagi anak-anakku yang sudah remaja seperti ini. Walaupun remaja awal, tapi sudah memahami masalah elektronik. Ya, salah satunya seperti WA, Facebook, mungkin Instagram. Nah, ini banyak sekali yang sekiranya yang bisa membahayakan atau yang biasa sering main game. Nah, ini membahayakan sekali. Nah, karena melihat contoh-contoh yang kurang bagus. Biasanya anak-anak sekalian ini kalau sudah melihat contoh-contoh yang kurang baik, pengen mencontoh. Nah, padahal itu sangat membahayakan dengan kehidupan anak-anak sekalian ke depannya. Nah, di samping itu ini Bapak jelaskan juga, yaitu masalah jenis-jenis kenakalan remaja. Jenis-jenisnya apa aja, supaya anak ini jelas. Mungkin kalau Bapak sebutkan kenakalan remaja aja mungkin kurang paham. Ya, ini salah satu contoh membolos sekolah. Nah, membolos sekolah inilah yang sering terjadi terhadap anak-anakku sekalian. Tapi mudah-mudahan di SMP 14 ini bisa mencegah ini. Jadi bisa dikasih pagar, jadi anak-anakku selalu bisa terawasi. Nah, ini salah satunya ya. Yang kedua yaitu biasa melakukan aksi corak-corik, biasanya ini di fasilitas umum ya. Mungkin di dinding, mungkin di pagar. Nah, ini biasanya melakukan aksi itu. Ini sebenarnya anak-anak tahu sekalian tidak tahu kalau bahwa ini termasuk suatu kenakalan remaja juga. Nah, yang lebih ngeri lagi yaitu melakukan pemalakan atau meminta-minta duit terhadap teman-temannya. Biasanya ini ada terjadi. Bukan apa-apa nih, kelakuan-kelakuan perbuatan seperti ini biasanya ada ya. Tapi tolong anak-anakku sekalian yang biasa dipalak, tolong lapor dengan sekolah, wali kelas ataupun guru atau orang tuanya. Nah, inilah untuk mengatasi tidak terjadinya pemalakan lagi. Di samping itu juga yaitu melakukan tindakan kekerasan, paksaan, intimidasi oleh individu maupun kelompok. Nah, ini biasanya kalau anak-anakku sekalian ini sering ini, sehingga terjadinya bullying. Nah, bullying itu melakukan tindakan yang berkelompok, yang mungkin dengan memberikan hukuman-hukuman ya, ini yang kurang pantas. Nah, inilah biasanya dilakukan
oleh kakak kelas ya. Kalau adik kelas tidak mungkin. Biasanya nih kakak kelas memberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai. Nah, di samping itu juga terjadinya tidak melakukan tawuran. Tawuran juga ini sering terjadi. Mungkin anak-anakku sekalian juga mendengar tawuran-tawuran. Nah, tapi tawuran ini bukan berarti antar sekolah aja. Mungkin antara SMP ini dengan SMP ini. Tidak. Di sekolah pun bisa terjadi. Mungkin antara kelas 1, kelas 7, mungkin dengan kelas 8 atau dengan kelas 9. Ini terjadi. Karena sudah menjadikan suatu kelompok di dalam lingkungan sekolah. Karena adanya kelas tadi ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi di SMP 14 ini. Kalau ini terjadi ya mungkin nanti ada sanksi-sanksi yang keras dari pihak sekolah. Nah, di samping itu juga yaitu mungkin pergaulan yang kurang sopan, yaitu mungkin seks bebas, pornografi. Ini biasa terjadi. Mudah-mudahan di SMP saya memohon tidak akan terjadi seperti itu karena sangat merugikan bagi anak-anak sekalian. Nah, di samping itu juga sekarang ini yang lebih marak yaitu masalah penyalahgunaan narkoba. Bapak sudah menjelaskan, mungkin narkoba ini bukan hanya mungkin seperti yang didengar seperti sabu, ekstasi, ataupun kokain, ganja, yang lain-lain. Sekarang ini lempok pun sangat merajalela. Nah, inilah mungkin anak-anakku ini biasanya melakukan pas yang terakhir, yaitu masalah lempok. Nah, ini biasanya anak-anakku ini. Mudah-mudahan di SMP 14 ini tidak ada. Karena bukan apa-apa. SMP 14 sudah menjadikan MOU dengan Polsek Banjarmasin Timur. Apabila ada anak muridnya yang melakukan ini, ya kita akan tindak tegas. Dan di samping itu juga kenakalan